Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu bagaimana menjadi magnet sosial. Menjadi magnet sosial artinya kita mampu menarik perhatian orang-orang di sekitar kita secara positif dan membangun hubungan yang baik dengan mereka. Bayangkan betapa menyenangkannya memiliki lingkungan yang hangat dan penuh dengan dukungan, di mana kita selalu merasa dihargai dan dicintai. Bukankah itu luar biasa? Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain, baik itu keluarga, teman, rekan kerja, atau bahkan orang-orang yang baru kita kenal. Hubungan yang baik dengan orang lain dapat memberikan banyak manfaat, seperti dukungan emosional, peluang karir, dan kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup. Namun, untuk membangun hubungan yang baik, kita perlu melakukan upaya tertentu. Tidak cukup hanya bersikap ramah atau baik hati. Kita perlu belajar cara untuk benar-benar menjadi orang yang menarik dan menyenangkan bagi orang lain. Pada dasarnya, menjadi magnet sosial adalah tentang bagaimana kita bisa membuat orang lain merasa nyaman dan dihargai saat berada di sekitar kita. Ini bukan tentang berpura-pura atau mencoba menjadi orang lain, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa menonjolkan sisi terbaik dari diri kita sendiri dan menggunakan keterampilan interpersonal untuk menciptakan hubungan yang positif. Di video kali ini, kita akan membahas 3 langkah praktis yang bisa kita latih untuk menjadi magnet sosial. Langkah-langkah ini sederhana, namun sangat efektif jika diterapkan dengan konsisten. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita tidak hanya akan menjadi lebih disukai dan dihargai oleh orang lain, tetapi juga akan merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang lebih besar dalam hubungan kita. Jadi, siapkan diri kalian untuk belajar dan berlatih menjadi magnet sosial yang sesungguhnya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan lihat bagaimana hubungan kita dengan orang lain bisa menjadi lebih baik dan lebih berarti. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke langkah pertama, bagaimana menjadi magnet sosial yang bisa kita latih setiap hari. 1. Menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik adalah langkah pertama dan paling penting dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ketika kita mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian, kita menunjukkan bahwa kita menghargai dan peduli terhadap apa yang mereka katakan. Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali kita terlalu sibuk dengan pikiran dan urusan kita sendiri sehingga lupa untuk memberikan perhatian penuh kepada orang lain. Padahal, mendengarkan dengan baik dapat membuat orang merasa dihargai dan dipahami, yang merupakan fondasi penting dalam setiap hubungan. Untuk menjadi pendengar yang baik, kita perlu fokus pada pembicara dan benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menghindari gangguan seperti ponsel atau gadget lain saat sedang berbicara dengan orang lain. Berikan perhatian penuh kepada mereka dengan kontak mata dan bahasa tubuh yang positif, seperti mengangguk atau tersenyum pada saat yang tepat. Hal ini akan menunjukkan bahwa kita benar-benar tertarik dan peduli dengan apa yang mereka katakan. Selain itu, penting untuk menunjukkan empati saat mendengarkan. Cobalah untuk memahami perasaan dan perspektif pembicara, bahkan jika kita tidak setuju dengan mereka. Tanyakan pertanyaan yang relevan dan berikan tanggapan yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami apa yang mereka rasakan. Dengan menunjukkan empati, kita tidak hanya membuat pembicara merasa didengar, tetapi juga merasa dipahami dan didukung. Ini akan memperkuat hubungan kita dengan mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman berbicara dengan kita di masa depan. Menjadi pendengar yang baik juga berarti memberikan ruang bagi orang lain untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka tanpa menghakimi atau memberikan saran yang tidak diminta. Terkadang, orang hanya ingin didengar dan tidak selalu mencari solusi. Dengan memberikan dukungan emosional dan menjadi pendengar yang sabar, kita dapat membantu mereka merasa lebih baik dan mengurangi beban yang mereka rasakan. Ingatlah bahwa mendengarkan adalah keterampilan yang bisa dilatih dan ditingkatkan seiring waktu. Dengan berlatih menjadi pendengar yang baik, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna dengan orang-orang di sekitar kita. 2. Berikan pujian yang tulus. Memberikan pujian yang tulus adalah langkah kedua yang sangat penting dalam upaya kita menjadi magnet sosial.
Pujian yang diberikan dengan tulus dapat meningkatkan rasa percaya diri orang lain dan memperkuat hubungan kita dengan mereka. Ketika kita memberi pujian, kita menunjukkan bahwa kita menghargai usaha, kualitas, atau pencapaian mereka. Namun, pujian yang tidak tulus atau berlebihan justru dapat memberikan kesan sebaliknya dan merusak hubungan. Untuk memberikan pujian yang tulus, pertama-tama kita harus benar-benar memperhatikan hal-hal positif yang dilakukan atau dimiliki oleh orang lain. Pujian yang didasarkan pada pengamatan yang jujur dan spesifik akan terasa lebih tulus dan bermakna. Misalnya, daripada hanya mengatakan, "Kamu hebat," kita bisa mengatakan, "Aku sangat mengagumi cara kamu mempresentasikan ide-ide kamu dalam rapat tadi. Kamu benar-benar membuat topiknya jadi lebih mudah dipahami." Pujian yang spesifik seperti ini menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan dan menghargai usaha mereka. Selanjutnya, penting untuk tidak berlebihan dalam memberikan pujian. Pujian yang berlebihan dapat terdengar tidak tulus dan justru membuat orang lain merasa tidak nyaman. Cobalah untuk memberikan pujian dengan sederhana dan jujur, sesuai dengan konteks dan situasi. Misalnya, jika teman kita mengenakan pakaian baru yang terlihat bagus, kita bisa mengatakan, "Kamu terlihat sangat menawan dengan pakaian ini, cocok banget sama kamu." Pujian seperti ini sederhana, spesifik, dan tidak berlebihan. Terakhir, selalu sampaikan pujian dengan sikap yang tulus dan penuh empati. Pujian yang disampaikan dengan senyum dan kontak mata akan terasa lebih tulus dan hangat. Ingatlah bahwa tujuan dari memberikan pujian adalah untuk membuat orang lain merasa dihargai dan diakui. Dengan memberikan pujian yang tulus, kita tidak hanya membuat orang lain merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antara kita dan mereka. Inilah yang pada akhirnya membuat kita menjadi magnet sosial, seseorang yang selalu dihargai dan disenangi oleh orang lain. 3. Jadilah sumber kegembiraan. Menjadi sumber kegembiraan adalah langkah ketiga yang sangat efektif dalam menarik orang lain dan membangun hubungan yang kuat. Orang cenderung tertarik dan merasa nyaman dengan individu yang membawa energi positif dan kebahagiaan. Ketika kita mampu menciptakan lingkungan yang menyenangkan, orang-orang di sekitar kita akan merasa lebih nyaman dan senang berada dekat dengan kita. Hal ini tidak hanya mempererat hubungan, tetapi juga membuat kita lebih disukai dan dihargai. Salah satu cara paling sederhana untuk menjadi sumber kegembiraan adalah dengan tersenyum. Senyuman adalah bahasa universal yang dapat menyampaikan kehangatan dan kebaikan hati tanpa perlu kata-kata. Senyuman yang tulus dapat membuat orang lain merasa diterima dan dihargai. Cobalah untuk selalu menyapa orang dengan senyuman, baik itu teman, keluarga, atau bahkan orang asing. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk menciptakan suasana yang positif dan menyenangkan. Selain tersenyum, tertawa bersama juga merupakan cara yang ampuh untuk menyebarkan kegembiraan. Berbagi cerita lucu atau pengalaman menyenangkan dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan ikatan emosional dengan orang lain. Jangan takut untuk menjadi sedikit konyol atau mengungkapkan sisi humoris dari diri kita. Tertawa bersama tidak hanya membuat suasana lebih ringan, tetapi juga membantu kita dan orang lain merasa lebih dekat satu sama lain. Namun, menjadi sumber kegembiraan bukan hanya tentang tertawa dan senyum. Sikap positif secara keseluruhan juga sangat penting. Cobalah untuk selalu berpikir positif dan melihat sisi baik dari setiap situasi. Hindari mengeluh atau berbicara negatif tentang orang lain. Ketika kita memancarkan energi positif, orang-orang di sekitar kita akan merasakan dampaknya dan merasa lebih bahagia. Dengan menunjukkan sikap optimis dan antusias, kita dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan kegembiraan dan semangat. Inilah yang membuat kita menjadi magnet sosial yang selalu dirindukan oleh orang-orang di sekitar kita. Menjadi magnet sosial memang memerlukan usaha dan latihan, namun hasilnya sangat sepadan. Ketika kita mampu menjadi pendengar yang baik, memberikan pujian yang tulus, dan menjadi sumber kegembiraan, kita akan melihat perubahan yang signifikan dalam hubungan kita dengan orang lain. Hubungan yang baik akan membawa banyak manfaat, baik secara pribadi maupun profesional. Kita akan merasa lebih dihargai, didukung, dan disayangi oleh orang-orang di sekitar kita.
Ingatlah bahwa setiap langkah yang kita ambil untuk menjadi magnet sosial tidak hanya menguntungkan diri kita sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain. Ketika kita mendengarkan dengan penuh perhatian, kita memberikan ruang bagi orang lain untuk merasa didengar dan dihargai. Ketika kita memberikan pujian yang tulus, kita membantu meningkatkan rasa percaya diri mereka. Dan ketika kita menjadi sumber kegembiraan, kita membuat dunia di sekitar kita menjadi tempat yang lebih ceria dan menyenangkan. Jadi, mulailah dari sekarang untuk melatih ketiga langkah ini dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dengan hal-hal kecil seperti mendengarkan teman bercerita tanpa menginterupsi, memberikan pujian yang spesifik dan tulus, serta menyebarkan senyuman dan tawa di setiap kesempatan. Dengan konsistensi dan niat yang baik, kita akan menjadi magnet sosial yang dihargai dan dicintai oleh banyak orang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman kalian dalam mencoba langkah-langkah ini dan bagaimana hasilnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah menjadi pribadi yang membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi orang lain.